Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan masa Islam klasik. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa klasik dalam konteks sejarah dan peradaban Islam bukan hanya koleksi tulisan dan referensi bagi disiplin keilmuan tertentu, tetapi juga perkembangan kebudayaan kreatif dan global yang memiliki objek dan sasaran yang sangat luas. Awalnya, penulisan buku adalah kreativitas individu. Namun, setelah berkembang, ia menyebar luas melalui berbagai jaringan dan media, pusat pendidikan dan ilmu dan keilmuan. Daulah Islam sejak masa berdirinya seperti Daulah Bani Umayyah I, Daulah Bani Umayyah II, Andalusia, Spanyol, Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan Daulah Fatimiyah di Kairo. Masing-masing memiliki kontribusi dan peran yang cukup signifikan dalam penyebaran peluasan buku berbagai media, dakwah, dan proses peradaban. Pada khalifah dari masing-masing daulah tersebut tidak hanya menjadi distribusi buku dan ilmu pengetahuan berbagai politik pencitraan, tetapi memiliki jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Secara spesifik, mereka memiliki misi dakwah tertentu berdasarkan ideologi kekhalifahan dan pandangan dunianya. Oleh karena itu, penyebar luasan buku masa awal Islam memiliki kaitan yang kompleks antara ilmu pengetahuan, komunitas berbagai elemen masyarakat kreatif, kuasa dan jaringan budaya global tanpa sekat keilmuan timur barat. Di sini saya juga akan menyebutkan beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada Al-Khidir tahun 188 sampai 260 Hijriah. Al-Khidir bernama lengkap Yakub bin Ilhaq Al-Khidir, lahir di Kufah tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Khidir tersohor dengan julukan filsuf Arab. Selama masa hidupnya, Al-Khidir terbilang ilmuwan yang produktif dan manusia dalam karya berbagai jumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, dan banyak lainnya. Di antara buku-buku terkenal karangan Al-Khidir adalah Kitab Al-Khidir ila al-Mu'tazimi billah fi al-Falsafah al-Ula, Kitab Al-Falsafah ad-Dakhilah wa al-Masai, dan banyak lainnya. Di sini juga ada Ibnu Haytham di masa 354 sampai 430 Hijriah. Ibnu Haytham bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, lahir di Basrah, Irak pada tahun 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah. Hingga sekarang Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Hazm. Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Analisisnya mengenai cara kerja mata dan mengobatinya masih dipelajari hingga saat ini. Karya Ibnu Haytham yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir, buku optik. Hingga kini buku itu diakui sebagai salah satu rujukan kajian optik di banyak universitas di dunia. Itu beberapa tokoh yang saya sebutkan. Dan sekarang kita membahas perkembangan pendidikan Islam pada masa klasik. Pada abad ke-7 hingga 12,
Pada periode klasik, pendidikan Islam berkembang seiring dengan penyebaran Islam yang mulai sejak abad 7 Masehi. Pada masa ini, pendidikan Islam lebih berfokus pada pengajaran agama seperti Al-Quran, hadis fikih, dan ilmu agama lainnya. Pendidikan dimulai dari rumah dengan pendidikan keluarga, dilanjutkan di masjid, dan kemudian di madrasah, sekolah Islam formal. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menginspirasi ilmu pengetahuan karena mengandung perintah, kebijakan, penjelasan, sejarah, serta pesan-pesan. Teladan hidup Nabi Muhammad SAW menjadi contoh nyata praktik pendidikan yang dapat diikuti baik secara teori maupun dalam tindakan. Konsep pendidikan yang ditunjukkan oleh Nabi harus dijadikan pedoman dasar dalam pendidikan Islam sebagai umat Islam. Ini dapat dilihat melalui dua model. Yang pertama, berbagai acuan syariah yang berisi ajaran-ajaran dalam Islam secara teoris. Yang kedua, sebagai acuan aplikasi operasional di dalam Nabi berperan berbagai pendidikan sekaligus evaluator yang adil dan tetap mengunjungi tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Pandang pertama lihat nona langsung suka.